rumahnya orang soleh, ada rumahnya orang salah. Apakah rumahnya salah? Enggak. Yang salah yang tinggal di rumah. Yang tinggal di rumah apakah salah? Tidak. Perbuatannya yang salah. Karena perbuatannya salah, maka rumahnya jadi bermasalah. Ya, karena itulah dalam sebuah riwayat Rasul menyatakan SAW yang maknanya sial itu tidak ada. Sial itu tidak ada. Kalau memang sial itu ada, maka ada pada 3 hal. Salah satunya Rasul menyebutkan SAW yaitu pada rumah. Jadi ada rumah itu yang seakan-akan membawa sial. Padahal sial itu tidak ada. Kenapa rumah itu seperti membawa sial? Ya tadi itu rumahnya salah. Rumahnya tidak dipakai untuk kebaikan, rumahnya tidak untuk zikir, rumahnya tidak untuk baca Al-Quran, tetapi rumahnya dijadikan tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga membawa sial dalam tanda kutip. Enggak barokah, bawa masalah, dan lain sebagainya. Tapi kalau rumah itu diisi dengan zikir dan doa, maka rumahnya menjadi rumahnya orang soleh. Karena orangnya soleh, orangnya zikir, orangnya doa, orangnya iman sama Allah Ta'ala, penghuninya taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rumahnya pun menjadi bertuah, rumahnya pun menjadi penuh barokah. Karena sementara ada orang yang gak percaya, masa ada sih rumah yang bawa berkah, masa ada rumah kok bawa kebaikan, rumah kok bawa kebaikan. Makanya kita kalau mau beli rumah suruh pilih-pilih. Ya, suruh pilih-pilih rumah yang bekas dipakai untuk kebaikan. Rumah yang bekas dipakai untuk kebaikan. Rumahnya dulu Pak Yai pernah tinggal di situ 1 bulan. Nah itu harganya naik nggak apa-apa itu. Harga rumahnya naik nggak apa-apa. Kenapa? Oh Pak Yai pernah khatam Al-Quran di sana. Itu rumahnya naik harganya ya wajar. Karena pernah disolati, pernah dizikiri, pernah dibacakan Al-Quran oleh orang soleh. Nah kalau ada rumah kok bekas, oh di situ pernah terjadi, naudzubillah min dzalik, misalnya ya, ada orang yang berzina di situ. Viral, ya, viral, sehingga harga rumahnya jatuh. Wajar atau enggak wajar? Wajar. Karena menjadi tempat yang enggak baik. Nah, kalau ada tempat yang baik nilainya naik, tempat yang enggak baik nilainya juga berkurang, maka rumahnya orang soleh, itu punya nilai yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya, nah ini akhir zaman ya, didik-didik minta dalil. Kita kan diajari, yuk pergi ke rumah orang soleh biar dapat barokah. Yuk masuk rumahnya Pak Yai biar dapat barokah. Bahkan orang-orang dulu menginjak halaman rumahnya Pak Yai, rumahnya ulama, rumahnya wali, senangnya luar biasa. Saya udah masuk halamannya, senangnya pol. Ya senangnya luar biasa, yakin pasti dapat barokah. Nah sekarang ada yang nanya dalil, tinggal dilakoni aja manfaat, kebanyakan upik dalilnya mana. Ya tapi ya tugas kita namanya pelajar, ya namanya pelajar, belajar, dan juga memberitahu yang lain kalau kita sudah tahu. Dalil yang pertama, kalau rumahnya orang soleh itu dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan barokahnya besar, adalah kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salam
dan Nabi Khidir atau Khadir alaihi salam ke sebuah desa untuk minta makan ketika kelaparan. Semuanya diketuk, nggak ada yang ngasih makan. Ada satu rumah mau roboh, satu rumah mau roboh. Disitulah Nabi Khidir atau Khadir alaihissalam meminta Nabi Musa untuk bersama beliau bangun rumah yang sudah mau roboh. Rumah ini yuk dibangun. Lah kenapa kok harus dibangun capek-capek? Karena ini rumahnya ini dulu pernah dihuni oleh orang yang soleh dan keturunannya juga masih tinggal di sini. Karena abuhuma solihah. Yang tinggal di sini ini dua anak yatim yang kakeknya ketujuh adalah waliullah, adalah orang soleh. Sehingga rumahnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, rumahnya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi Khidir, Nabi Musa alaihi wassalam lapar-lapar disuruh membangun. Di sini juga jadi panutan buat kita semua. Makanya kalau ada rumah bekasnya kiai, rumah bekasnya ulama, rumah bekasnya guru besar, kok rumahnya kok kurang pantas, mungkin sudah mau roboh, jenengan dia ngewangi renovasi. Ojo mbok tekno, insyaallah barokah ya. Cuma dilihatkan toh insyaallah barokah. Padahal tiap malam Jumat, hari Jumat yang dibaca surat Al-Kahfi. Padahal dia bolak-balik belajar kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Yang diambil cuma bab berkahnya orang soleh ya, sampai cucunya dijaga, rumahnya dijaga. Cuman itu toh yang diambil, tapi nggak belajar. Aku tak niru Nabi Musa, aku tak niru Nabi Khidir alaihi wassalam. Capek-capek, lapar-lapar, kerja bakti, bangun rumah turunan wali. Masya Allah. Nah, udah jelas. Itu kan waktu itu belum jelas ya. Nabi Khidir kan tahu. Ya tahu Nabi Khidir, Nabi Musa enggak tahu. Artinya status orang solehnya ini enggak diketahui oleh Nabi Musa alaihi salam. Yang tahu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Lah kalau kita kan alhamdulillah sudah sering dikasih tahu, itu pondoknya Pak Yai. Ya, itu pesantrennya fulan, orang soleh. Nah, itu rumahnya dulu, ngajinya, belajarnya di situ. Mestinya kita itu ya kalau udah paham seperti itu ya canco tali wondo, lengan di sing-singkan lengan baju. Yuk kita berupaya jadi mirip ya, jadi mirip perbuatan kita dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Ngewangi, jaga, nguri-uri rumahnya orang soleh.